Nanti bilang betis, bilang perumpamaan. Signalnya Pak D signal. Nah sekarang gini Bang, kalau Anda di situ mau menggunakan perumpamaan, referensimu apa? Kalau saya menggunakan perumpamaan, referensinya jelas. Laisa kamislihi syai'. Allah tidak seperti ciptaannya. Sementara Tuhan Anda itu seperti ciptaannya. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan Anda itu ya persis seperti manusia. Kalau kita lihat di dalam di dalam Daniel 9 ayat 7, Tuhan Anda itu berambut putih, berbaju putih, ya kan, seperti manula, manusia lanjut usia, duduk di atas kursi roda. Ngarang. Kok ngarang? Bacalah Daniel 9 ayat 7. Kok ngarang? Baca Daniel 9 ayat 7 tuh. Tuhan Anda itu seperti lelaki tua. Yang rambutnya putih seperti domba, pakaiannya putih, duduk di atas kursi roda. Kursi roda. Baca. Kok ngarang? Kamu baca lah, udah Kok dibilang dikasih ngarang? dalil. Itu dalilnya. Ngarang itu namanya nggak pakai dalil, Bang. Mana? Daniel 9 ayat 7. Baca. Daniel ini orang mana ini? Itu udahlah, di turun dalam aja, Bible kalau nggak kau. bisa debat lah. Udahlah turun aja kamu Dan dari tadi. Ya turun. Tunggu, Saya nggak mau melayani orang goblok begitu. Turunkan Bang. Ganti. Saya nggak mau melayani orang goblok. Mau Daniel orang mana? Daniel itu di tempat saya pengemis. Halo Bang Segi. Ya. Izin bertanya aja nih ya, biar tahu yang di bawah gitu ya. Saya Muslim. Siap Bang Udin. Ya, Gimana Bang Udin? izin Bang Hos ya. Ini loh, kalau disebut itu Yesusnya Tuhan, jadi Adamnya itu apa ya? Sedangkan Adam orang yang pertama yang diciptakan di bumi sama Allah gitu ya. Sebentar Bang, sedikit sebelum lanjut Bang ya. Tadi saya salah sebut Daniel 7 ayat 9. Saya bacakan ya kalau saya dibilang ngarang katanya tadi. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini Tuhan jompo duduk di atas kursi roda. Ngarang apanya? Dibilang ngarang pula saya. Berarti Tuhan Anda itu ya seperti manusia. Makanya di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan kita yang bikin. Makanya kalau dilarikan ke perumpamaan ya aneh. Orang dia seperti manusia kok. Pinjam pisau cukur untuk mengerok bulu paha dan janggut, kan jelas itu. Ya silakan Bang Udin. Apa Bang Udin? Ini loh, tadi saya bertanya kalau itu ya bagi Kristen itu, saya Muslim ya. Kalau bagi Muslim itu Yesusnya Tuhan gitu ya. Hah? Jadi Bagi Muslim? bagi Kristen Yesus itu Tuhan gitu kan. Oh ya. Nah, jadi kalau Yesus itu Tuhan bagi Kristen, jadi Adam itu orang yang pertama diciptakan sama Tuhan kita, sama Tuhan Muslim gitu, sama Allah. Jadi kalau Adam yang pertama itu disebut apa dong sama Kristen gitu? Manusia pendosa, penurun dosa Bang. Karena Adam itu melakukan perbuatan dosa, dosanya lalu menjalar sampai kepada orang Kristen, lalu ditebus sama Yesus gitu Bang. Iya, kalau kita pahami tentang gitu kan ya, kalau nggak ada Adam, Yesusnya kan nggak ada Bang ya. Udah pasti. Jadi Ya udah anu aja Bang, kita sama orang Kristen aja Bang, biar tidak monolog Bang. Mbak izin udah sapa kamu dulu ya Pak De. Ya. Malam Harisan sama anak beta ini ya baru naik. Malam Harisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ya. Bang Ana Bitwa. Anak betua selamat malam. Bang Ana Bitwa monitor. Bang. Oke, izin Bang ya, Bitwa saya turunkan kalau enggak. Ada suaranya tuh.
Halo Ya. Bang. Assalamualaikum. Gimana, Bang? Ya, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal, saya penggemar ini debat. Saya Siap. sangat mendukung semua kegiatan para api-api, khususnya Bang Sugi dan Bang Suma. Siap. sama Terima Bang. kasih. Semoga perjuangan ini diridai Allah. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dilanjut Bang, saya Siap. oke. Siap. Sama-sama Bang. Ya, Izin Bang ya, saya turunin Bang ya. Ya, oke, Sama-sama terima kasih. Bang. Siap, Abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Harisan, ada yang mau disampaikan Bu Harisan? Bu Harisan, ada yang mau disampaikan? Saya jadi dengar aja deh, turun aja. Siap Ibu, siap. Terima kasih. Ya, makasih ya Bu. Ini Bisok juga nih Dek. Bang Bisong, monitor Bang Bisong. Bunda Vera, aku sakit perut Selamat Bunda. malam, Aduh, saya mana Kristen. toilet Bunda? Oh, Loh. Abang Bisong dari mana Obat Bang Bisong? kemarin. Allahu Akbar. Ya. Bisong, halo. Halo, Oh, halo, dari halo, Kristen, dengar. dari Kristen katanya Pak deh. Oh Dari iya, Kristen apa yang mau ditanyakan Siap. atau mau Siap. boleh mau bertanya atau ditanya Bang? Agak gini, saya tadi mendengar yang Bang Suma mengenai apa mempelai ya. Jadi kalau saya mau Aduh, hilang suaranya. saya mau kasih sedikit apa masukan bahwa kami itu di Kristen itu tidak bisa melihat menafsirkan secara letterlek. Di firman Tuhan tuh ada seperti Nikodemus tuh ahli Taurat. Dia dibilang sama Tuhan Yesus, Nice. dia bertanya sama Tuhan Yesus bagaimana itu lahir baru. Kata Tuhan, kita kalau mau jadi orang yang hidup, kita harus lahir baru. Tuhan Yesus bilang begitu ke Nikodemus, bagaimana caranya lahir baru? Apa kita harus masuk ke rahim ibu kita lagi terus kita dilahirkan kembali? Nggak masuk di akal bagi Nikodemus, seorang ahli Taurat, seorang terpelajar. Halo, masih dengar? Iya. Ya. Nah itu dari besi pengertian lahir baru itu bukan seperti itu. Gitu. Kata Tuhan Yesus, kita harus lahir baru bukan berarti kita masuk ke rahim ibu kita lagi. Seperti itu bukan, tetapi kehidupan kita, roh kita dilahirkan kembali, kita datang kepada Tuhan minta pertobatan, diampuni dan kita lahir baru. Itu. Jadi Oke, bukan Bang, ya. seperti lahir. Nah, seperti itulah yang terjadi tadi. Bang Suma mengerti gitu. mempelai itu kita menjadi mempelai, kita jadi wanitanya Tuhan Yesus. Oke, Dan saya kita- jawab, Bang. bukan Saya begitu jawab, Bang. maksudnya gitu. Oke, cara, saya cara jawab. memahaminya. Ya. Oke, saya jawab Bang. Jadi Ya. gini, saya setuju ketika Yesus ya sebelum datang ke dunia yang kedua kalinya, Yesus berkata, Yohanes 16 ayat 25 Anda baca. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata secara terus terang. Nah di Wahyu itu Yesus sudah datang kedua kali. Maka di situ bukan lagi kiasan di situ Bang. Ini menurut Yesus sendiri. Yohanes 16 ayat 25 baca. Iya, tetapi itu penglihatannya Yohanes itu, Pak. Hmm. Itu penglihatannya Yohanes yang itu di Pulau Patmos yang Yohanes tunjukkan. Betul. Itu ini aku melihat. Jadi itu yang dia lihat gitu loh. Dia menggambarkan kita itu seperti mempelainya Tuhan Yesus, kita jadi mempelainya Tuhan Yesus sebagai pria begitu. Oh. Bukan berarti Jadi kita kayak kawin oke, kalau seperti itu yang- kiasan, apa makna kiasan kawin? Artinya kita itu bersatu dengan Tuhan. Itu pengertian kita kan datang kita mempelai. Kita harus kudus. Kalau kita nggak kudus kita tidak akan menjadi mempelai wanita. Nah kawin itu pengertian kita itu kita bersatu dengan Tuhan. Bukan kawin secara manusia itu. Gitu loh, bukan seperti itu. Itu di Kristen. Nah kalau menurut saya tolong dipahami. Itu yang Anda Alkitab pakai itu firman apa Tuhan. Bang? Tunggu Pak, sebentar Nggak, Pak. standar Dipahami yang Anda secara pakai apa Kristen, gitu Bang? secara jangan dipahami secara kerangka berpikir teologi Muslim, nggak bisa seperti itu, nggak bisa gitu loh. Makanya memang nggak akan masuk di akal bagaimana kita dilahirkan kembali.
Masa kita masuk ke rahim ibu? Enggak masuk di akal. Ini goib, nggak bisa diilmukan, Pak, nggak bisa dilogikakan. Oke, saya tanya, kalau di Islam, Bang, kalau di Islam, Nah, kalau di Islam, kita bentar nggak Bang, apa-apa gantian lah Bang, terserah. gantian Bang. Gantian ngomongnya Pak Bisong. Gantian. Di sini Dia bukan ditanggapi gereja, Bang. dulu. Ini Gantian bukan ya. gereja, gantian kita. Ya, kalau di Islam untuk menafsir Al-Quran itu ada ilmunya, ada 15 ilmu yang harus kita kuasai, termasuk ilmu tajwid, nahwu shorof, balaghah dan sebagainya, banyak sekali. Pertanyaan saya, untuk bisa menafsir Bible, ilmu apa yang harus kita pakai? Bukunya apa? Ya, yang harus saya baca supaya saya bisa nafsir Bible. Oke, Pak. Segini Pak ya, saya yang saya tahu ada ilmu hermeneutika. Saya ini bukan orang teologi, saya seorang penjual kue. Saya lagi di pinggir jalan sekarang. Jadi kita punya ilmu juga dari orang-orang para pendeta, mereka punya hermeneutika. Jadi ilmu menafsirkan ada gitu loh Pak. Tapi cara menafsirkan seperti itu gitu loh. Gitu dia kayak tadi perumpamaan, memang ada perumpamaan gitu, diumpamakan karena memang begitu Tuhan Yesus gitu. Seperti itu. Nah, hargailah cara kita memahami. Itu iman kita begitu, iman Kristen. Tidak bisa Anda mau pakai kerangka berpikir Muslim, Anda kasih tahu ke Kristen, nggak akan masuk Pak. Dan kita nggak bisa pakai logika, nggak bisa pakai ilmu. Bukan berarti kita tidak mau pakai otak yang Tuhan sudah kasih sama kita. Enggak, gini izin Ustaz Itu karena Sugi ini itu. goib, kemakuasaan Sebentar Tuhan. Bang Bisong, buka KJV-nya aja, coba Bunda buka itu tadi di mana Ustaz Sugi? Saya lagi di pinggir jalan, kebetulan saya nggak bisa lihat handphone. Saya lihat Iya karena mata saya nggak pakai Iya kacamata. Pak Bisong. Iya, Wahyu. Wahyu berapa Ustaz Sugi? Bunda Wahyu lihat 19 ayat 6. Oke. Coba. Lanjut Ustaz Saya Sugi. boleh dengar. Ya. Ya, karena Bang Jumanya udah nggak ada. Dia yang membawa ini. Iya. Ya, aturan sama Bang Juma. Saya tidak membahas itu tadi. Ya, jadi gini. Untuk memahami sebuah kata, ya kan, itu harus dilihat pada saat kata itu diucapkan. Itu Ya, harusnya betul, seperti saya itu. Iya, pada saat kata itu diucapkan itu seperti apa? Gitu loh, apakah itu nanti maknanya kias atau tidak? Dilihat pada saat kata itu diucapkan. Begitu Bos. Ya. Ya. Kalau kami saya bisa kasih tambahan ilmu yang saya tahu gitu loh. Kalau kami cara menafsirkan itu, memahami sebuah firman Tuhan, kita akan lihat teksnya dulu secara gramatikalnya, letterlek, bahasa aslinya kita akan lihat gitu loh. Apa kata bahasa asli? Kedua, kita akan bicara konteks. Gitu, konteks keseluruhan apa pada saat itu, konteks gitu. Terus konten, itu cerita yang ada di balik itu. Gitu loh, kepada siapa Tuhan berkata pada saat itu, pada zaman apa gitu, budaya yang terjadi pada saat itu gitu. Begitu juga dengan konteks teksnya gitu, bahasa apa yang dipakai, budaya bahasanya seperti itu. Itu akan baru kita artikan seperti itu Pak, kalau di Kristen. Jadi teks, konteks dan konten, gitu Pak. Enggak ada masalah, itu juga saya setuju, ya saya setuju. Bahkan saya sering menyarankan kawan-kawan Kristen itu ketika tanya Islam, itu jangan pernah memahami terjemah Al-Quran itu pakai tata bahasa Indonesia. Itu sering. Iya, enggak bisa memang. Begitu juga dengan Bible, kita nggak bisa makanya pakai bahasa dilihat, Indonesia. Lihat kembali bahasa itu aslinya. budaya, rasa, bahasa itu seperti apa. Ya, betul. Gitu loh Bang. Setuju. Ya, Setuju. nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Itu saya setuju mengenai hal itu. Ya, oke. Yang lainnya apa lagi yang mau dipermasalahkan? Itu saja sih, itu saja. Saya Oke. karena tadi tergelitik Ya, dengan nanti sama Bang masalah Juma kalau mau lain. debat sama soal itu. Yang bawa Bang Juma tadi. Iya. Iya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bang. Lotorio, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya gini, inilah persoalan teman-teman OTM ini tidak paham Bang Sasudi. Sebetulnya kalau kita belajar di dalam penelaahan Bible, ini mohon maaf saya Muslim tapi lebih menguasai tentang penelaahan Bible nih. Ada namanya proses eksegesis dan eisegesis gitu kan. Ini kurang bisa belajar lagi ya.
Jadi namanya ada eksegesis dan eisegesis, ya kan, dalam penelahan Bible. Ya di mana eksegesis ya. itu, bentar dulu saya ajarin Anda nggak paham masalahnya, ya kan? Jadi di dalam proses penelahan Bible itu ada namanya proses eksegesis dan eisegesis, gitu kan? Nah kebanyakan oten ini melakukan proses eisegesis, ya kan? Bukan eksegesis, ya, Bisong ya. Nah, jadi ada lebih kepada eisegesis, bukan eksegesis. Disitulah kelemahannya teman-teman oten, terutama para pendeta, ya. Jadi itu persoalannya, Bisong, ya. Kemudian ada namanya alegoris. Ada 3 sebetulnya pola. Hermeneutik itu yang keempat. Itu masih kurang Anda belajar lagi, ya. Bisong ya. Jadi itu salah Anda. Anda salah mengatakan kalau hermeneutik doang, salah. Ada 4 pola cara, yaitu eksegesis, eisegesis, alegoris, dan hermeneutik. Nah, gitu Bisong. Ya. Apa beda? Jadi apa perbedaannya? kebanyakan pendeta itu melakukan proses eisegesis. Nah, gitu. Alias tafsir tafsir sendiri. Makanya betul apa kata pendeta ATD, selalu tafsir sendiri, ya kan? Akhirnya yang terjadi, dan ini disamakan dengan pernyataan dari Anwar Chen, kepala lembaga LAI. Silakan pada saat di bulan Maret 2023, LAI pada saat TB2 launching itu mengatakan bahwasanya silakan para pendeta dan gereja melakukan eisegesis. Nah gitu, artinya silakan tafsirkan sendiri masing-masing. Makanya banyak sekali perbedaan dalam penelahan Bible. Nah gitu Bang Bisong ya. Anda belajar lagi. Itu aja tambahannya. Lanjut satu lagi. Oke. Saya jawab Pak ya. Pak, tidak semua pendeta, memang banyak pendeta yang penafsirannya yang salah gitu. Mereka tidak memakai teks asli, teks originalnya gitu kan. Mereka tidak mempelajari secara saintifik, secara ilmiah sebuah bahasa yang terjadi pada saat itu, budaya yang terjadi pada saat itu, konteksnya pada saat itu, sehingga ketika translate itu namanya tafsiran sendiri gitu loh. Alegori sebenarnya, lebih kepada alegoris gitu. Itu. Tetapi banyak pendeta juga yang punya penafsiran yang berdasarkan sejarah, bahasa aslinya gitu kan. Konteks budaya pada saat itu banyak juga. Makanya kita juga Kristen nggak pernah menafsirkan juga sembarangan. Kita akan lihat budaya pada saat itu, bahasa yang pada saat itu pengertiannya berbeda, rasanya berbeda. Betul kata tadi Bapak satu tadi itu. Seperti itu Pak, tidak semua. Malah banyak pendeta yang salah juga gitu. Saya akuin. Begitu Pak. Nah jadi pertama Bisong, Anda pelajari betul-betul, itu aja saran saya ya. Telaah betul-betul, bukan hanya. Memang saya jujur tidak pernah menemukan pendeta yang pintar dalam menerjemahkan gitu kan Bible. Rata-rata melakukan proses eisegesis mereka dibandingkan eksegesis. Nah itu aja tambahannya. Lanjut Pak Ustadz Sugi. Siap. Jadi begini, kenapa banyak salah tafsir ya? Contohnya tadi yang saya bahas, aku dan Bapak adalah satu. Ini mayoritas Kristen salah tafsir di sini. Dia mengatakan itu satu hakikat. Padahal kalau kita baca ayat sebelum dan sesudahnya, itu tidak berbicara tentang hakikat. Itu berbicara tentang visi misi. Ya. Nah, inilah yang saya lihat kawan-kawan Kristen itu memaknai Bible itu berdasarkan dogma. Mereka menerjemah berdasarkan dogma. Mana saudara menghakimi orang Kristen dogma? Bentar, Bang. Ya, oke, bentar ya. Dogma itu bukan buatan Tuhan. Aduh, ngapain orang kejang-kejang? Bukan. Mari kita dialogkan. Apa mau bahas? Tadi kamu bilang Aduh. Udah kak, kubisukan akun kau Rudi, kau pakai akun rendang lagi, kuturunkan kau. Nggak Bisong juga. Sabar ya Pak Bisong. Saya berani berkata, saya berani bertanggung jawab. Ya, saya kasih contoh. Nih, mereka itu menerjemah pakai dogma, bukan berdasarkan konteksnya seperti apa, katanya seperti apa. Sehingga kalau kita lihat itu jadi lucu. Misalnya ketika Paulus itu ketemu Yesus, siapakah engkau Tuhan? Lu udah tahu Tuhan kok masih dikatakan siapakah engkau Tuhan? Ini bukti menerjemah pakai dogma. Coba mana yang lebih logis? Siapakah engkau Tuhan?
Atau siapakah engkau Tuhan? Bisong, saya ingin jawaban Anda. Itu Paulus, saya belum baca, saya ke Paulus. Kisah saya Para lupa. Rasul 9. Iya. Anda baca Kisah atau Para Kisah Para Rasul Rasul 22. Di situ jelas Kalimatnya Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Janggal enggak? Emang Tuhan ada berapa? Sehingga dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Sudah tahu dia Tuhan, kenapa nanya siapakah engkau? Nah, seharusnya di situ siapakah engkau Tuan? Siapakah engkau Pak? Wajar kalau Tuan, tapi kalau Tuhan, wah itu lelucon. Satu lagi misalnya, orang Original Samaria teksnya gimana, ketemu Pak? Yesus. Bentar Bang. Orang Samaria, orang perempuan Samaria berkata kepada Yesus, oh Tuhan, nyata bagiku engkau seorang nabi. Loh, sudah Tuhan nabi pula dia. Inilah bukti orang Kristen menerjemah Quran pakai dogma. Kemudian ditafsir pakai dogma lagi, semakin hancur. Makanya ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, ditafsir pakai dogma, Yesus ngaku Tuhan. Padahal tidak begitu. Yesus itu sedang berbicara tentang visi misi dia, tentang pekerjaan-pekerjaan dia yang dia lakukan, bukan berbicara tentang ketuhanan di situ. Gitu loh Bang Song. Iya. Coba ini saya tanya, jawab jujur. Yang benar siapakah engkau Tuhan atau siapakah engkau Tuhan? Coba jawab yang benar. Setahu saya sih ya, ini saya lupa ingat. Itu siapakah engkau Tuhan sebenarnya kan? Itu bahasa Tapi Tuhan, Yunaninya. Tuhan. Ya Tuhan, kalau karena bahasa Yunaninya kurios. Bapak, kurios. Di situ pakai kurios nggak? Waktu dia di situ dia siapakah engkau Tuhan? Ya, kurie. Kurios karena pada waktu itu kan Tuhan Tuhan itu nggak bisa dipanggil nama Allahnya, jadi pakai kata Tuhan, kurios. Seperti itu yang Bang. Seharusnya di situ itu pakai kata theos kalau itu Tuhan. Nah, karena di situ kurios, maka yang lebih cocok itu Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Bukan engkau Tuhan. Pak, coba Anda rasa ya, Anda rasa deh. Itu kalimat tertinggi untuk Tuhan bagi manusia pada saat itu kurios. Nah, oke. Dia sudah dia nggak bisa sebut nama Tuhan. Dia nggak sebut nama Sang Pencipta. Itu tertingginya itu kurios. Oke, kalau dia sudah tahu itu Tuhan, ngapain nanya? Bang, kalau sudah tahu itu Tuhan, ngapain nanya? Siapakah engkau Tuhan? Kan Paulus itu kan dia seorang ahli Taurat, seorang ahli teologi. Dia sudah mengerti Tuhan pada saat itu. Nah, dia sudah ngerti Tuhan kok nanya? Nah, karena dia mendapat satu hal yang supranatural yang dia itu. Jadi dia tahu ini Tuhan siapa. Begitu dia tanya. Maaf, mana ini lebih masuk akal bertanya siapakah engkau Tuhan atau siapakah engkau Tuhan? Ini kan yang dilihat nih belum jelas siapa nih. Paulus pun belum tahu siapa. Pak Sugi. Ya kan? Sehingga nanti Yesus berkata, aku Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Pak Sugi. Tuh, apa tuh? Dia kan waktu di zaman dulu itu Pak Sugi, kan orang belum tahu yang adanya Tuhan. Gak ada kedatangan yang Tuhan, kan orang belum tahu. Dia kan bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dia kan bertanya. Waktu itu kan dia tidak tahu Tuhan, dia nggak kenal Tuhan. Waktu zaman dulu kan nggak kenal Tuhan, jadi dia bertanya, siapakah emang bagi Tuhan? Paulus Tuhan berapa? Bagaimana? Emang bagi Paulus Tuhan berapa? Bukan bagi Paulus Tuhan berapa, dia kan menanya, siapakah kau Tuhan? Ya. Dia kan dulu kan dia nggak tahu Tuhan itu siapa. Bang, berarti dia itu sudah tahu itu Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Ya kan berarti dia udah tahu. Dia kan tahu kan dari orang. Dia kan bertanya sendiri. Orang-orang manggil dia Tuhan. Jadi dia ingin bertanya siapakah engkau Tuhan? Kan begitu dia take-nya, Pak. Mana yang lebih logis, Bang? Siapakah engkau Tuhan? Atau siapakah engkau Tuhan? Bagaimana? Pada saat itu, mana yang lebih Pak, logis? Siapakah engkau Tuhan atau siapakah engkau Tuhan? Ya Tuhan. Teknik itu kan Tuhan. Jadi sudah tahu Tuhan ditanya pula, aneh kan?
Masa udah tahu di depannya Tuhan masih nanya siapakah engkau Tuhan, sama seperti ini. Siapakah engkau Sugi Kristologi? Loh, Dia kan di zaman dulu udah kan tahu Sugi Kristologi nanya pula siapakah engkau Sugi Kristologi? Kan lucu. zaman dulu kan orang tidak kenal Tuhan Pak Sugi. Makanya dia bertanya siapakah kau Tuhan? Orang-orang manggil dia Tuhan. Jadi dia bertanya siapakah kau Tuhan? Kan begitu dia. Bang, yang lebih masuk akal itu ya siapakah engkau Tuhan. Kata Tuhan ini sifatnya umum. Kalau kata Tuhan sifatnya khusus. Kalau sudah menyebut kata Tuhan berarti dia itu sudah tahu itu Tuhan. Tapi kalau kata Tuhan itu bisa merujuk ke siapa saja. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Pak? Kan begitu Bang. Harus masuk di akal Pak Sugi. Kita nggak boleh Ya iyalah. gitu. Karena menurut Yesus kita harus menggunakan akal Bang. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi akal jangan dibuang. Kalau tidak masuk akal dibuang Itu saja. Kita akan buang. Itu buat manusia ke Tuhan seperti itu. Tapi cara-cara Tuhan itu sulit kita pahami dengan akal. Tapi bagi manusia ke Tuhan, kasihalah Tuhan Allah dengan akal budimu. Oh iya. Tapi cara-cara Tuhan kita nggak bisa memahami secara akal. Itu goib. Kalau di goib itu sulit dipahami. Cara-cara Tuhan itu goib karena dia sang maha kuasa. Ini bukan cara Tuhan yang saya bilang, ini cara Paulus. Cara Paulus bertanya ini loh yang aneh. Sudah tahu di depannya Tuhan masih nanya pula. Makanya tadi saya bilang begini, siapakah engkau Sugi Kristologi? Loh, kan udah tahu saya. Masa masih nanya siapakah engkau Sugi Kristologi? Lucu Penalarannya lah. bukan begitu Pak Sugi. Penalarannya bukan begitu. Makanya tadi saya bilang Bang, kalau kata Tuhan itu sifatnya umum. Itu memang Kuris itu Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Tetapi kenapa di situ Tuhan yang diterjemahkan ke Tuhan? Sang Maha Kuasa. Akhirnya kacau Bible. Nah, itu satu. Udah ya, kacau, itu satu. Itu kan Satu Bang. semacam Contoh lagi nih, saya kasih contoh lagi. Kita lihat di dalam Yohanes 4 ya. Kita baca dari ayat 15 itu. Ada perempuan Samaria. Perempuan Kanaan. Kata perempuan itu, Tuhan nyata bagiku engkau seorang nabi. Loh, udah Tuhan nabi pula dia. Aneh enggak? Masa Tuhan nabi? Tuhan ya Tuhan, nabi ya nabi. Inilah bukti bahwa mereka menerjemah pun pakai dogma. Dipaksakan Yesus itu Tuhan sehingga nampak lucu. Benar Tuhan engkau seorang nabi. Oh Tuhan engkau butuh timba. Loh Tuhan butuh timba. Gimana sih? Udah. Nggak usah jauh-jauh dulu bahas. Saya mau bertanya ini. Anda sedalam mana Anda mengenal Alkitab itu? Coba dulu. Tambah Bang Sasugi. Diam dulu. Malas aku dengar ini Pak pembahasan gini. Diam dulu Anil. Coba bahas dulu ciri-ciri Nabi palsu dalam Alkitab. Kalau Anda sudah tahu Alkitab itu. Anil diam dulu. Malas aku dengarnya. Minum tuak dulu. Sepotong di ngapa pula kok kejang-kejang Hanil? Diamlah kau kejang-kejang. Ciri-ciri Nabi palsu dalam Alkitab kalau Anda. Inilah ciri-ciri orang bodoh itu bicara bukan pakai emosi. Kejang-kejang. Pakai emosi, nanya yang sopan. Nanya lah yang baik-baik. Nanya itu yang sopan. Emang nggak diajari etika di dalam Kristen ya? Tanya baik-baik. Gitu kan enak. Iya kan? Oh Sugi. Lo menggonggong apa mau nanya sih? Tanya baik-baik, saya layani baik-baik. Kalau begitu apa? Kau ini apa? Contoh besok nih. Contoh dia bagus itu. Cara debatnya. Ini orang mabuk naik pula. Aduh. Makanya kebiasaan di sebelah jangan Mungkinkah dibawa-bawa saya mau ini. lemparkan mutiara dan barangku yang kudus kepada babi? Oh, tidak mungkin. Itu dilarang oleh Yesus. Kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 6, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Karena hanya akan diinjak-injak saja dan berbalik mengoyakmu. Nah itu kata Yesus. Jadi saya nggak mau buang waktu untuk orang-orang yang seperti ini, males.
Aduh, kenakan kencang-kencang kesendang kan. Coba baca kalau memang Anda sudah mengenal Bible itu seperti apa. Coba dulu. Minum tuak dulu. Angkat tuakmu ya. Angkat tuakmu dulu ya. Angkat tuakmu. Ya. Jangan turun aja, turun. naiknya. Coba dulu. Ayo, coba baca dulu kalau Anda tahu. Berapa orang kalian Turunin bang. Orang kayak gini nggak usah. Orang udah kesurupan sebelum apa-apa itu dikasih jawaban pun percuma. Walaupun saya kecil tanpa buka Bible saya bisa menjawab. Gampang itu. Ya, kecil gitu. Tapi untuk apa ngelayanin orang kayak gitu, nerocos doang, ilmu nggak ada. Kita jawab pun percuma, di otaknya itu nggak ada tampungan yang bisa nyerap apa yang kita sampaikan, nggak ada gunanya. Kayak ini apa Ustaz Sugi kayak orang yang sakit perut gitu loh Ustaz Sugi. Jangan nyindir saya dong. Mentang-mentang pernah naik mobilnya saya sakit perut disindir-sindir. Iya, kemarin waktu ke Jakarta itu, aduh, kesiksa saya. Ampun. Iya, betul. Dia kebelet tuh kayak orang apa setrum naik. Gimana Bang Brosong? Ya, sebelum Bang Brosong mau ditanggapi. Saya nambahkan lagi, betul apa Ustaz Sugi tadi mengatakan memang lebih mengedepankan doktrin atau dogma. Ternyata saya mengambil data dari jurnal filsafat dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Bang. Dan ini cocok sekali nih dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Sugita di bahwasanya ada perbedaan antara iman dan teologia gitu kan. Iman dan akal budi itu berbeda sekali sesuai dengan Matius 22 ayat 37 kalau nggak salah ya. Nah ini menarik ini Bang, ternyata umat Kristiani ini lebih mengedepankan teologianya dibandingkan akal budinya Bang, akal pikirannya. Karena apa? Ternyata teologi itu lebih berbeda dengan konsep filsafat gitu kan, pernyataannya ini. Sehingga yang terjadi para domba maupun para pendeta itu lebih mengedepankan doktrin teologi dibandingkan akal pikiran. Itu yang terbukti dari beberapa jurnal yang saya baca tadi Bang Satogi. Artinya pernyataan ini dikatakan betul apa kata Ustaz Sugi. Teman-teman Kristiani lebih mengedepankan doktrin dari gereja atau dogma dari bapak-bapak gereja dibandingkan akal pikirannya. Itu aja tambahannya Ustaz Sugi. Sesuai dengan saya pamit permisi dulu ya host. Iya, Pak Romi. Saya pamit turun dulu ya host. Kawan-kawan terima kasih ya semuanya. Yo, ya Bang. Makasih udah dialog dengan baik Bang ya. Oke. Hati-hati di jalan. Iya, itu kan enak kan kalau yang naik diskusi sopan-sopan. Jangan lupa jalan pulang. Kita ngasih jawaban pun semangat. Ini ndak udah nerocos duluan. Orang kayak gini kalau ketemu di jalan ku injek lehernya, betul. Dialog enak, utamakan ilmu, jangan utamakan emosi. Gitu loh, debat itu. Keras boleh, tapi nggak kayak gitu juga kali. Itu bukan keras Pak De, itu ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk apa? Mau ngelayanin orang ngamuk? Aduh, enggak lah. Ini siapa nih? Mas Saha, malam Mas Saha nih. Ada Mas Saha ini Ustaz Sugi. Kalau ini mah abang-abang Bunda. Jadi gini, tambahan lagi nih Ustaz Sugi ya, saya membaca lagi nih. Sejak reformasi Protestan, wah ini kan menarik nih. Pengertian dari istilah antara iman dan akal itu menjadi suatu objek dari ketidaksepakatan teologi utama dalam Kristen Barat. Sebagian besar dari perbedaan tersebut telah diatasi dalam deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran. Nah, jadi betul Bang Ustaz Sugi. Jadi selama ini namanya OTET itu lebih mengedepankan doktrin atau dogma teologia dibandingkan akal pikirannya. Nah, jadi kemudian dalam sejarah teologi Kristen mengikuti rumusan biblika dalam Ibrani 11 ayat 1. Nah, jadi panjang sekali dan ini juga sesuai dengan jurnal ilmiah, referensi dari kalangan umat Kristen sendiri. Bisa tanggapi sebentar? Lanjut, Ustaz Sugi. Ya, Pak Lord. Ya, silakan Bisong. Dogma dan doktrin itu lahir dari akal dan pikiran, bukan lahir dari iman. Makanya bapak-bapak gereja, para teolog itu mereka terlalu pakai akal pikiran, makanya mereka melahirkan dogma dan doktrin yang menurut mereka sendiri. Karena ilmu mereka pakai otak dan pikiran mereka. Tapi iman tidak pernah lahir dari otak dan pikiran. Iman itu lahir dari kenyataan, kebenaran yang mereka dapatkan langsung dari Tuhan. Itu bedanya. Jadi salah malah terbalik.
Teologi itu dari manusia. Manusia yang Saya menciptakan tanggapi teologi pernyataan Anda. pakai akal dan pikiran. Oke, saya Jadi tanggapi pernyataan. terbalik tadi. Oke, ini saya tidak mengarang, saya menggunakan jurnal referensi ilmiah dari kalangan Kristen sendiri ya. Jadi Ya, memang tapi betul logikanya nggak bahwasanya. begitu logikanya. Bentar dulu, Om. Doktrin dogma Bentar itu dulu, dari karena saya pikiran tidak pernah manusia. menggunakan data asumsi ya. Tidak menggunakan data asumsi yang tidak seperti teman-teman Anda. Doktrin atau dogma itu adalah pola dari pembelajaran teologi ya. Nah, Iya, teologi betul. Pakai ini pikiran, berbeda Pak. dengan filsafat. Bentar dulu, belum selesai. Ya. Iya. Doktrin atau dogma itu adalah pemikiran dari Bapak Gereja. Betul, saya sepakat. Tetapi menurut pernyataan dari si penulis jurnal tadi mengatakan bahwasanya umat Kristiani lebih mengedepankan doktrinnya, teologianya dibandingkan akal pikirannya. Itu pernyataan dari si penulis. Ya, jadi itu pertama informasinya. Dibandingkan akal pikirannya. Itu pakai akal pikiran, Pak. Salah malah, Pak. Bapak bikin perbedaan antara doktrin dan dogma itu. Teologia. Kan saya bilang gini. Itu satu, Pak. Antara teologia Itu dan satu. filsafat. Dengarkan dulu pernyataan saya. Anda lulusan dari mana? Gantian Pak Biso ngomongnya. Saya lulusan SD, Gantian. Pak. Saya bukan lulusan apa. Tetapi saya nggak pakai ritual, tapi logikanya, Pak. Doktrin diciptakan oleh manusia, pasti pakai akal. Dogma diciptakan oleh manusia, pasti pakai akal. Tidak ada dogma itu pakai iman, tidak ada. Iman itu sebuah kebenaran yang ditimbulkan oleh Tuhan langsung kepada manusia. Ya, gitu. betul. Akhirnya yang terjadi adalah akal-akalan. Laut terbelah, itu iman. Iya, betul. Itu Tetapi akhirnya tidak akal-akalan doktrin tadi. Trinitas itu dogma. Akal-akalan Trinitas untuk itu dogma. mengikat, akal-akalan untuk mengikat para domba. Itu namanya doktrin atau dogma. Nah, itu akal-akalan, setuju saya. Ini sebenarnya sebenarnya saya setuju dengan Besong bahwa bapak-bapak gereja itu ya untuk mengenal Tuhan itu pakai akal pikirannya sendiri, tidak berdasarkan apa yang tertulis. Dari awal sudah saya katakan, betul sekali itu rekayasa dia. Makanya tadi saya nanya, kamu menuhankan Yesus atas perintah siapa? Ya kan? Ya, menurut pengertian sendiri, akal-akalan sendiri. Padahal di dalam Bible sangat jelas dilarang hal itu. Mana ayatnya? Amsal 3 ayat 5. Jangan kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Awalnya memang dogma itu berdasarkan olah pikir. Ya kan, manusia ingin mengenal Tuhan. Nah, lama-lama itu diimani oleh orang Kristen. Dan mengimani itu hanya berdasarkan dogma saja. Iman yang benar adalah antara data dan keyakinan itu sesuai. Tetapi faktanya orang Kristen hanya modal imani saja, bukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitabnya. Itu yang terjadi, Bang. Ini panjang. Kalau saya, saya setuju, tapi nggak seperti itu juga, Pak. Bapak nggak bisa mencaplok ayat gitu untuk sesuai pengertian Bapak sendiri juga, seperti itu. Nah, makanya ada di Kristen ada terkenal namanya back to the Bible. Back to the Bible itu kita kembali kepada apa kata firman Tuhan Alkitab, gitu kan? Ya, kita kembali gitu. Kembali itu artinya kita mengerti baik-baik secara letterlek, original teks, budaya apa kita harus mengetahui itu. Nah, kalau Anda kembali kepada Bible, seharusnya ya Anda itu bukan menyembah Yesus. Kalau kembali kepada Bible, Anda nggak akan menuhankan Yesus. Terutama kembali kepada Bible, kembali kepada ajaran-ajaran Yesus itu. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku, telah Aku sampaikan kepada mereka. Mereka menerimanya dan mereka tahu betul bahwa Engkau yang mengutus Aku. Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan. Tidak pernah ingin dikenal sebagai Tuhan. Kalau Anda kembali kepada Bible, ajaran Yesus terutamanya, maka Anda tidak akan menyembah Yesus. Kenapa Anda menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Berdasarkan iman terhadap apa yang dipikirkan oleh bapak-bapak gereja, yaitu dogma. Itu, Bang. Nah, ini pengertian Bapak juga sendiri. Ini dogmanya Pak Sugi nih. Kalau pengertian saya salah, coba tunjukkan kepada saya pernyataan yang jelas dari Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau ada, itu berarti Anda tidak modal imani. Kalau tidak ada, berarti Anda cuma modal imani saja terhadap dogma.
Kayak tadi Bapak bilang ya, yang seperti bilang, aku dan Bapak itu adalah satu. Bapak bilang itu visinya Yesus sebagai manusia dengan Bapak satu visi. Pengertiannya itu kan, bukan satu hakikat, ya kan? Bukan. Begitu kan? Begitu nggak? Iya. Ya, Bapak bilang kan, itu satu visi, bukan satu hakikat. Tapi dibilang sama gitu satu hakikat. Nah, Yesus itu manusia di dalam dunia, dia lahir gitu, dia lahir dalam dunia, dia adalah keilahi. Nah, ini dogmanya masuk. Dagingnya itu manusia. Yesus itu manusia ketika dibunuh. Nah, ini dogma masuk ini. Konsili Kalsedon. Coba itu dogma yang dirumuskan di dalam Konsili Kalsedon tahun 861. Gak bisa, ini panjang. Saya kebetulan lagi pinggir jalan, saya sulit, saya mau ngambil ayat. Gini Bang, kalau itu bukan dogma, tunjukkan kepada saya bahwa Yesus dia berkata dia adalah firman yang jadi manusia. Ayo tunjuk, Yesus yang ngomong. Itu Yohanes 1 ayat 1 itu udah jelas Pak. Itu bukan kata Yesus, itu dari himne Plato yang dikutip. Kata Yohanes Pak, itu penulisnya. Bukan, iya betul. Penulis Matius, Yohanes itu ada sejarahnya. Ada sejarah yang tulis mereka kan, tetapi dibilang orang itu palsu. Itu bukan Yohanes, bukan kata Yohanes, Bang. Itu penulis. Saya punya alasan kuat. Saya punya alasan kuat bahwa itu bukan tulisan Yohanes. Di dalam para rasul, kisah para bentar Bang, dengar. Bentar Bang. Saya bawa data-datanya. Ya, saya juga punya data-data dari Katolik sendiri. Cuma saya lagi gantian ngomongnya, gantian. Saya juga punya data dari kekristenan itu sendiri. Ya, di dalam Catholic Identity, ya, itu dikatakan bahwa penulis Yohanes masih misteri. Dan saya punya data ini. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, Yohanes dan Petrus itu disebutkan agramatoi esin kai idiotai, buta huruf dan idiot.